semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Dan hari ini saya khususon mengundang atau mengajak salah satu teman saya. Pertama kali kenal, pertama kali ketemu itu ketika profesi saya dan dia itu sebagai pengajar di PAUD atau di TK. Tapi kita beda instansi. 3-4 tahun terakhir ini dia sudah beralih profesi teman-teman, yaitu sebagai entrepreneur atau pengusaha. Nah, pengusaha apa yang dia jalankan, bisnisnya apa, kita akan tanya-tanya lebih lengkap. Ini dia yang tadi saya sebutkan, namanya Mbak Nanda. Kamu mau hadap ke sana apa ke sini? Aja lah yang jauh. Oke. Halo semuanya. Coba kenalkan diri Anda. Udah kenalan kan? Oh iya, Mbak Nanda. Mbak Nanda, usia perlu? Boleh, karena jauh di bawah saya ini usia, teman-teman. ya dibilang masih muda. Umur saya 27 tahun. Masya Allah. Tadi udah sedikit dijelaskan sama Mbak Hermi. Nah, sekarang saya bekerja atau sedang menekuni sebuah bidang usaha. Nah, kalau boleh tahu nih bidang usahanya apa Mbak Nanda? Kalau sekarang yang saya tekuni dari dulu sih, kayaknya udah dari 5 tahun yang lalu saya udah konsisten, memang udah berjualan baju anak. Terus baju anak. Terus karena waktu saya masih ngajar pun saya udah mulai jualan-jualan. Jadi ngajar. Oh iya. Udah kalau dulu tuh zaman online tuh masih pakai BBM kayaknya. Pakai BBM terus udah mulai posting udah jualan lah. Cuma waktu dulu itu saya ya hanya berjualan. Hanya sebatas jualan aja. Dan enggak tapi ready stock. Nggak ready stock, saya nggak berani nyetok dulu. Gitu. Saya takut nggak laku, saya takut barangnya numpuk kayak gitu. Terus ketakutan semacam itu pasti ada ya. Ada. Lalu seiring berjalannya waktu sudah mulai agak sedikit ngerti ini ilmu yang namanya ilmu marketing. Gitu. Akhirnya saya coba belajar dan pasti prosesnya nggak instan untuk jadi seperti sekarang ini ya. Lalu setelah itu saya mencoba untuk udah ada sedikit ramai nih, udah ada beberapa yang pelanggan lah istilahnya. Tapi posisi ya. Saya masih mengajar gitu, dan secara profesionalitas sebagai pembisnis atau pengajar harus ada yang dikorbankan lah ya istilahnya. Mau milih yang mana? Gitu. Semua pekerjaan baik, maksudnya kita sebagai pengajar pun istilahnya pekerjaan yang sangat baik ya, sangat mulia. Cuma di posisi tergantung kita niatnya apa. Iya. Cuma di posisi ini saya ingin sekali fokus di bidang usaha gitu. Dan setelah saya fokus, kalau dulu tuh saya niat jualan cuma untuk menambah penghasilan. Karena masih ngajar. Iya, menambah penghasilan ya, apalagi kita honorer lah ya. Berapa gaji honorer? Lalu jangan disebutkan di sini. Kalian tahu kan honorer berapa? Ya, lalu ya untuk nambah-nambah penghasilan. Terus saya jualan baju anak. Terus habis itu setelah saya coba fokus gitu, berarti terus resign ya? Resign dari dunia pendidikan ini untuk dunia ngajar lah ya istilahnya. Karena untuk waktu saya nggak bisa fokus lah, maksudnya saya harus tetap yang harus ada yang dikorbankan gitu. Dan setelah saya fokus jualan, saya berganti niat. Terus niatnya apa? Saya niatnya ibadah. Masya Allah. Niatnya ibadah, kepengen berharap bisnis ini bisa bermanfaat bagi orang banyak. Nah, bukan hanya saya yang menikmatinya nanti, terus banyak orang juga yang semakin, istilahnya niat saya semoga bisnis ini semakin berkembang, semakin maju, dan semakin banyak orang yang terbantu, dan semakin banyak orang yang menerima manfaat dari
apa yang kita lakukan. Wow, Masya Allah, pantas bisnisnya berkembang dengan pesat sekali ya. Dari kan baru, setauku baru 3-4 tahun ini ya fokusnya, ya nggak? Fokusnya berarti 3 tahun. 3 tahun ya, 2017. Kita resign tahun. Aku resign 2017. Ya berarti sama ya? 2017. Masya Allah, baru 3 tahun resign dari tempat kerja. Bisnisnya itu yang saya lihat perkembangannya ya pesat banget. Dari cuman ibaratnya nyempil di area ruang tamu ya, saya nyempil di area ruang tamu. Sekarang Masya Allah, nanti bisa lihat di video ya. Gini, terus juga pasti banyak yang berpikir saya punya modal banyak. Oh iya, itu nanti mau tanya tuh, modal awal jualan berapa? Modal awal jualan itu dari gaji honorer. Oh iya. Jadi kalau ditanya, banyak banget yang tanya ke saya, Mbak, modal jualan berapa? Maksudnya modal buka toko, istilahnya seperti ya. Kalau modal jualan mungkin bisa berjalan lah, tapi modal bisa punya toko atau off store, itulah istilahnya. Gini, jadi saya dari dulu memang termasuk orang yang rajin catat penjualan. Jadi dulu waktu masih omset ya berapa gitu ya, saya telaten nyatet dari pembukuan harian, pembukuan mingguan, bulanan, terus laba yang didapat gitu. Terus ada plot-plot khusus untuk kayak misalnya dana penyusutan, dana modal. Itu ada. Aduh, ribet banget ya. Aku sampai yang penyusutan itu nggak pernah itu. Iya, soalnya kalau ya gitu ya, kita pasti apa yang kita kerjakan, apa yang kita itu pasti akan membuahkan hasil yang seperti apa, kita nanti yang akan tahu sendiri. Dari awal jualan dengan modal segitu, sekitar 500.000. Awalnya 500.000. Awalnya saya hanya menjual sesuai pesanan. Jadi ada orang pesan baru saya beli. Berarti nge-share foto dulu ya. Nge-share foto dulu. Terus habis itu waktu zamannya BBM ya. Terus alhamdulillah pelanggan ada BBM ya berarti. Ya, alhamdulillah pelanggan saya itu dulu memang dari warung murid. Oh iya. Mungkin jalan rezeki saya dari pengajar. Karena betul kan anak-anak ya. Anak-anak kecil. Pas banget saya jualannya baju anak-anak kecil. Jadi alhamdulillah disitulah saya mendapatkan pelanggan. Istilahnya dari wali murid saya lah. Dari murid saya alhamdulillah kebantu banget jadi dapat pelanggan. Waktu posisi masih jadi guru PAUD. Lalu ya gitu, saya udah mulai mengerti nih adanya kelas marketing apa gitu, kelas BBM ya. Zaman dulu BBM, ikut seminar juga. Ikut seminar harus gitu. upgrade ilmu. Pasti harus upgrade ilmu dan biar bisnisnya berkembang. Harus tetap belajar. Meskipun kita sudah sukses pun kita harus tetap belajar ke orang gitu. Lalu alhamdulillah ya Allah mudahkan gitu lah, segala macam kesuksesan apapun yang kita hasilkan pasti karena Allah gitu kan. Terus juga doa suami, ridho suami lah, terus minta ridhonya ya. Alhamdulillah itu berkembang. Dan saya itu dulu beli rak gantungan itu saya jatah, jadi nggak langsung disisihkan dulu ya. Jadi mungkin dari sisihan, memang dari laba bersih disisihkan untuk itu atau ada posnya? Dari laba bersih terus pos-posin gitu. Kita ngambil untuk, saya dulu ya istilahnya masih karena masih merintis, jadi istilahnya masih prihatin gitu lah ya, ngambil ya untuk kepentingan jualan gitu. Beli rak sebulan ini saya 200.000, nanti 3 bulan kemudian baru beli rak satu lagi gitu. Jadi nggak langsung dapat bruk gitu, enggak. Jadi semua itu mipil gitu. Kalau dibilang mipil itu nyicil ya. Nyicil satu demi satu beliin, nggak langsung punya banyak gitu. Lalu baru alhamdulillah setelah saya resign itu saya lebih saya membuat tim, jadi kayak tim marketing di reseller gitu. Makanya alhamdulillah sekarang bisnis jualan saya banyak dibantu oleh reseller saya, masuk agen dan marketer saya gitu. Terus dari yang saya dulu cuma reseller paling ngambil baju 2-3, alhamdulillah sekarang
sekali ngambil pengambilan mungkin kodian atau gimana? Kalau dibilang kodian mungkin 1 bulan bisa sampai 1000 biji baju yang dari dulu cuma 1, 2 cuma pesanan orang aja gitu. Saya nih, kalau boleh tahu, masih inget nggak omset pertama 1 bulan pertama dan omset yang saat ini ya rata-rata per bulan itu berapa? Tahu dong, kan saya nyatet terus. Oh iya, oke. Tolong dijawab. Omset pertama saya jualan gitu ya. Pas masih di PAUD ya. Jadi omsetnya itu baru sekitar 200.000. Itu omset ya, bukan laba bersih. Bukan laba. Jadi yang beli kan paling cuma hanya sebatas wali murid. Harus sebatas wali murid, nggak online, nggak ada yang pengiriman itu nggak ada, pengiriman keluar kota lewat online itu nggak ada. Jadi pertama saya jualan ya saya nawarin bawa 1 kaos lah ke wali murid itu sebagai sampel. Terus beli, terus Mbak aku mau yang size ini, terus saya tawarin ini motifnya ini, baru saya pesan ke supplier saya gitu. Omset sebulan 200.000, itu keuntungannya berapa? Laba bersihnya biasanya sekitar 30.000. 1 bulan pertama, omset pertama itu 200.000 dengan laba 30.000 teman-teman. Kalau sekarang boleh dijawab nggak ini? Rata-rata aja ya. Rata-rata per bulan ya. Aku nggak tanya bulan ini, bulan kemarin gitu. Rata-rata 100 juta per bulan. Di atas 100 juta. Di atas 100 juta per bulan omsetnya. Itu kalau normal. Itu 100 sampai berapa? Di atas 100 juta berarti 200 berarti 300 juta apa 400 juta dong gitu. Enggak. Kalau bulan-bulan biasa itu 100 sampai 160-an. Kalau biasanya rame kalau di bulan-bulan menjelang puasa sama pas puasa. Itu sampai berapa tuh? Penasaran kan? 2 kali lipatnya. 2 kali lipatnya, Masya Allah. Dari omset 200.000 teman-teman, Masya Allah, sampai sekarang omsetnya per bulan rata-rata bulan-bulan biasa itu 100 juta ke atas. Aku nggak tanya keuntungan ya, pasti keuntungannya juga jauh berlipat-lipat lagi, karena setahu saya Mbak Nanda ini udah punya berapa karyawan saya? 3 karyawan. Nah itu kalau boleh di-share nih biar teman-teman juga, siapa tahu kan ada yang jadi terinspirasi atau ada yang lagi mau memulai, sedang merintis. Nah itu cara pengelolaan keuangannya bagaimana? Dari omset yang segitu sampai sekarang, pembagian untuk penambahan modal atau gimana, itu gimana? Ya, biasanya memang kita kan pasti yang paling penting kita jual itu yang pertama itu pencatatan harian. Kalau pencatatan harian nggak dicatat, ya kita nanti mau nyatet pembukuan bulanan pun nggak bisa, karena kita kan memang dari harian. Harus rajin nyatet. Kalau sekarang mudah, zaman sekarang lebih mudah ya, karena banyak aplikasi yang mungkin bisa dipakai untuk pembukuan kas gitu. Ya pasti yang pertama pembukuan harian harus kita konsisten lah kayak. Kadang itu saya mendengar curhatan mungkin salah saya gitu, dia tuh nggak konsisten nyatet dan tidak konsisten dalam penggunaan uang. Iya, gimana? Iya, konsisten nyatet, terus dia nggak bisa mengambil yang namanya ini uang modal, ini uang pribadi gitu. Terus kecampur ya. Memang jadi kuncinya harus konsisten. Ya. Memang kita harus tetap mengambil istilahnya hak kita, jatah kita gitu ya. Itu bentuk gift dari kerja keras kita gitu, apresiasi untuk diri sendiri lah gitu. Pasti kita harus seperti itu biar istilahnya kita tetap lebih semangat lagi gitu ya. Jadi dari pencatatan harian itu lalu saya jadi pembukuan pasti ya. Dan rajin juga harus nyatet pencatatan pengeluaran. Ya, jangan sampai nih kok kita bisa kelihatannya untungnya besar, ternyata banyak banget pengeluaran yang nggak tercatat gitu. Harus rajin seperti itu, baru kita nanti bisa ngitung untuk pembukuan bulanan. Dan pasti dari itu pemasukan dan pengeluaran. Istilah intinya itu aja deh. Jangan sampai kita mengeluarkan dari uang modal untuk keperluan pribadi. Silahkan nanti ambil untuk uang pribadi dari istilah hasil laba. Jadi
istilahnya pemasukan dan pengeluaran itu harus balance, maksudnya harus ketemu loh, ini ketemu gitu. Terus nanti kita juga harus mencatat istilahnya harga beli kita ke supplier gitu ya. Jadi kita tahu laba kita itu berapa gitu. Itu sudah harga belinya itu kita sudah menginkludkan ongkos kirim, jadi harus misalnya harga dasarnya ya. Misalnya harga dasarnya 5.000, ternyata ongkos kirimnya 200 misalnya. 2.200. Iya, dibagi dari jumlah baju yang nah itu baru jadi harga dasar gitu ya. Harga dasar harus kita harus menghitungkan untuk ongkir juga gitu. Istilahnya banyak biar nggak rugi ya. Nggak rugi juga gitu. Terus kalau yang untuk pengeposan itu di persentase nggak? Misalnya kan otomatis kita tadi kuncinya nggak pakai uang modal ya. Jadi misalnya laba bersihnya per baju itu misalnya 10.000. Misalnya 10.000 per baju ya. Misalnya per baju 10.000. Nah itu ada persentasenya nggak? Misalnya yang sekian persen untuk sendiri, untuk pribadi, misalnya sekian persen untuk nambah modal misalnya, atau sekian persen untuk apa kayak gitu, itu persentasenya bagaimana? Atau jangan 10.000 ya. Oh ya. Kita keseluruhan aja. Kalau per bulan. Oh iya paham. 10 juta. 10 juta. Kita dapat 10 juta. Masuk ke uang modal, kita harus tetap masukkan istilahnya laba kita untuk uang modal gitu. Tetap. Biasanya saya tuh masuk antara 25-30%. Itu dimodalkan lagi uang modal. Masukkan lagi ke uang modal. Tadi uang modalnya setiap bulan nambah sekitar 20-30%. Makanya bisa paham. berkembang gitu. Terus setelah 70%, misalnya kita ya pakai 70%. 70% itu nanti kita poskan untuk gaji karyawan. Terus untuk biaya listrik. Namanya serba-serbi. Listrik terus apa? Lester misalnya. Ya segala macam, wifi apa segala macam. Itu kalau terus kebutuhan toko. Kalau kebutuhan toko mungkin kayak plastik biasanya itu aku setahun sekali gitu. Setahun sekali. Kalau enggak, tapi posnya di serba-serbi itu. Apa toko sendiri? Kebutuhan toko. Kebutuhan tahunan gitu. Iya, biasanya malah kebutuhan toko itu saya paling 200.000 gitu sebulan. Dan saya ngambil paling 5 bulan sekali karena misalnya plastik kan saya jumlahnya banyak sekalian. Berarti tiap bulan tetap diposkan. Misalnya 200.000 untuk kebutuhan toko. Oh iya, paham. Berarti misalnya 5 bulan lagi kan berarti 1 juta. Biasanya saya pakai untuk beli plastik. Kalau saya kan beli plastik biasanya langsung banyak. Tapi kan saya juga ngambilnya dari uang kebutuhan yang sudah kebutuhan toko. Terus dana penyusutan itu biasanya saya pakai itu biasanya untuk dana-dana kayak misalnya misalnya raknya udah melewat gitu ya, udah rusak terus kita ganti. Terus laptop terus HP ya gitu, itu biasanya per bulan juga saya ngambil per bulan juga. Misalnya per bulan saya ambil rata-rata 400-500 lah gitu. Terus misalnya dalam 1 tahun itu tidak membutuhkan barang itu, kita bisa pakai untuk tahun berikutnya gitu. Diakumulasikan. Terus baru nanti sisanya buat masuk ke pribadi gitu. Untuk bukan kepentingan pribadi ya, pastinya pun kita ada pos tabungan gitu untuk tabungan pribadi gitu. Dan saya itu rekening pribadi dan rekening modal untuk jualan itu saya bisa semua. Jadi ada rekening apa aja itu? Saya rekening pribadi tabungan. Untuk diri sendiri. Yang ada tabungan misalnya ada 2 rekening misalnya. Terus yang kedua saya pakai 2 rekening untuk modal. 2 rekening untuk modal. Biasanya kan untuk transfer ke supplier gitu kan. Tetap nanti rekening sendiri. Kalau yang transferan dari konsumen ada rekening sendiri atau yang 2 rekening? 2 rekening itu. Iya. Jadi nanti masuknya tetap langsung ke itu rekening, istilah rekening toko gitu lah ya. Rekening toko gitu. Rekening toko terus sama rekening pribadi gitu. Biar nanti misal pun nanti saya pakai dari rekening pribadi untuk rekening toko itu misalnya untuk pinjaman lah ya istilahnya. Itu pun nanti harus bisa mungkin dikembalikan gitu. Meskipun itu sama-sama uang kita lah ya. Gitu, tapi harus tertib ya.
tidak tertib gitu, nantinya kita yang bingung sendiri dan kita nah terus juga misalnya uang tabungan itu bisa jadi uang cadangan. Iya kan, misalnya pas banget bulan dana ini darurat gitu ya. dana darurat misalnya bulan ini kemarin nih awal bulan ini saya ngerasain karena banyak banget barang mundur di akhir bulan, dari akhir bulan mundurnya itu belum datang, jadi mundurnya ke awal bulan. Dan awal dari yang estimasi awal bulan itu semuanya tabrakan. Jadi barangnya itu istilahnya numpuk gitu, totalnya tuh numpuk, dan istilahnya dari rekening penjualan nggak bisa nih gitu, harus tambah dari rekening pribadi. Tapi setelah semua terjual, saya membalikin ke rekening saya. Iya, harus tertib. Tertib, iya, meskipun itu uang sendiri lah ya, tapi kita tetap kalau ya kayak gitu, jadi harus ada dana darurat seperti itu. Nah, usahanya itu hanya apa? Sekarang perkembangannya bagaimana? Hanya toko baju aja atau ada usaha yang lain sekarang? Usaha kalau biar ini sih saya kemarin lagi buka franchise minuman gitu ya. Apa aja tuh minumannya? New Story, terus sama franchise yang kemarin itu Mbak Uti. Coklat, es coklat ya. Iya. Ya alhamdulillah juga itu kan bisa membuka lapangan kerja juga. Betul. Tetap konsepnya ibadah ya, untuk membantu orang. Konsepnya semoga bisa bermanfaat. Semakin sukses semakin banyak manfaat gitu aja. Nah, dan kebetulan sekarang Mbak Nanda itu membawa salah satu produk yang dia jual, yang dari franchise. Sebentar ya. Nah, ini adalah salah satu jualannya atau dagangannya Mbak Nanda selain baju ya, selain baju anak-anak. Nanti ada videonya juga. Kalau yang ini keuangannya sama atau beda saya? Beda lagi. Terus ini uang modalnya dari uang modalnya baju juga atau gimana? Atau dari uang modal sendiri? Modal pribadi. Oh, pribadi. Ya kan dari hasil kita nabung, kita kembangkan lagi. Iya. Jadi nggak melulu dipakai untuk konsumsi pribadi ya. Tetap harus kita kembangkan. Harus mikir pengembangan ya. Kalau untuk pengembangan toko baju yang ambil dari uang baju. Iya. Kalau untuk pengembangan yang lain pakai uang sendiri. Iya paham. Tapi masya Allah, aku banyak belajar dari Mbak Nanda tentang pengelolaan keuangan. Karena terus terang, beberapa tahun yang lalu itu aku juga termasuk kalang kabut juga, karena yang tadi disebutkan Mbak Nanda, karena ketidakkonsistensianku dalam pengelolaan keuangan. Aku banyak belajar dari dia sama teman satu lagi. Nanti jadi tingkat kedewasaan atau kemampuan seseorang itu tidak bisa kita lihat berdasarkan usia ya. Aku usianya jauh lebih tua dari Mbak Nanda, tapi aku belajar dari dia juga. Jadi kayak gitu, jadi saling. Justru mungkin harus yang muda itu harus yang upgrade ya, membangun gitu ya, biar ekonomi kita di maksudnya kita bisa sebagai anak muda bisa membuka lapangan kerja, tekuni, ya kita yang bisa kontrol gitu. Iya, itu salah satu tips ya. Iya, jadi kita nggak mungkin serta-merta langsung kita punya karyawan terus kita ngelepas kita udah lepas ke karyawan, enggak, itu malah justru harus terkontrol oleh kita gitu. Saya punya admin, dan saya punya kurut, saya punya itu, tapi saya tetap harus yang megang kendali itu ya, jadi pilotnya ibaratnya, mengendalikan bagaimana nanti kita istilahnya di bulan ini kita harus seperti ini. Ada target berarti. Ada strategi yang kita. Strategi ya. Misalnya bulan ini kita bikin giveaway. Gitu. Iya. Dan saya selalu mengevaluasi kalau misalnya ada turun omset gitu ya. Kenapa bisa turun omset? Nah, itu saya selalu evaluasinya. Kenapa bisa omsetnya turun? Apa aja faktor-faktornya gitu. Mungkin barangnya nggak sesuai estimasi. Tapi kita kalau misalnya barang nggak sesuai estimasi, kita juga ada plan B. Misalnya kita harus setiap hari itu harus ada pemasukan gitu, harus ada pemasukan. Berarti kita harus menjual dan meng-share barang-barang yang ready stock. Misalnya kita bikin promo, bikin apa gitu. Biar kita tuh tahu bulan ini kita harus tetap, istilahnya kalau
tidak tuh, kalau nggak naik kita harus tetap standby lah ya, maksudnya tetap harus omset harus segini, minimal stagnan ya, jangan sampai omset di bawah sesuai yang kita targetkan. Oh iya. Dan nggak sesuai target nih, berarti kita bulan ini atau bulan sebelumnya kita evaluasi kenapa, terus berarti bulan ini kita tingkatkan. Mungkin dari segi pelayanan apa gimana, atau mungkin kayak saya gitu ya, lagi agak sedikit down gitu ya, terus habis itu saya harus recharge. Iya, gimana cara recharge ketika lagi down? Kalau saya itu tipikalnya orang yang jarang down ya. Dia itu ceria sekali. Iya, jadi dia selalu membawa suasana yang ceria dan hangat ketika kita atau kami itu lagi berkumpul dengan teman-teman. Kalau dia udah datang, wow, pasti heboh. Jadi sendiri pasti, sih, halo teman-teman, kangen gak sama aku kayak gitu. kalau saya punya masalah pun gitu ya, nggak mau dia ngepusing gitu, nggak mau masalah, misalnya saya ada masalah, nggak terlalu dipikirkan. Ya mungkin dipikirkan. Berarti fokus cari solusi. Iya, iya, benar. Apapun yang kita hadapi, masalah yang kita hadapi pasti ada solusinya gitu. Terus kita harus berpikir tenang dulu, baru kita setelah berpikir tenang, baru kita cari solusi gitu. Biasanya seperti itu. Dan alhamdulillah ini pelajaran nih baru kemarin memang agak sedikit turun, tapi tetap di atas target saya, tapi turun dari bulan sebelumnya. Saya evaluasi dan alhamdulillah di bulan ini ini udah tanggal. Kita simpulkan aja dari semua pengalamannya Mbak Nanda tadi, yang dari awal sampai usahanya yang sekarang, itu tips-tipsnya apa saja supaya bisa berkembang demikian pesat. Kesimpulan aja, misalnya satu ini, dua ini ya gitu. Jangan sebutkan. Jangan sendiri gak sih? Habis itu Oke, tips-tipsnya apa saja? Buka contekan. Orangnya kan dia tahu rangkum biasa ya. Oh iya, Mbak Nanda ini loh beberapa kali jadi pemateri itu ya, wanita muda yang menginspirasi mengisi materi di beberapa kelas wirausaha ya. Apa di mana aja sih saya? Ya paling di online. Oh, di online. Kelas online, terus pernah beberapa kali di SMA. Oh ya, udah ketemu rangkumannya, tips-tipsnya. Dari kesimpulan saya, tips-tipsnya Mbak Nanda itu satu, karena niat kita usaha itu untuk apa, atau niat kita kerja itu untuk apa. Kalau hanya untuk diri sendiri ya kita dapat keuntungannya hanya untuk diri sendiri ya. Kalau Mbak Nanda tadi kan niatnya supaya bermanfaat untuk banyak orang, membantu orang, dari dia merekrut karyawan dan banyak reseller yang dia punya. Akhirnya kan banyak yang terbantu begitu. Yang kedua tadi ini masih bisa main apa? Upgrade ilmu sampai kapanpun, dari awal sampai entah nanti usahamu mau sesukses apa, tetap harus belajar. Iya, ini aja aku lagi ikut dua kelas. Nah, ini sekarang lagi ikut kelas Facebook sama IG. Kelas di sosmed ya, IG dan Facebook. Kemudian yang ketiga, sepenangkapanku sih tadi ini ya, pengelolaan keuangan ya harus disiplin meskipun konsisten. Jadi meskipun sehari itu kamu hanya bisa menjual 2 pieces baju misalnya, itu harus tetap dicatat. Dan hari itu kamu hanya mengeluarkan uang 2.000 perak untuk parkir, itu juga harus dicatat gitu ya. Kalau itu masuk untuk kepentingan bisnis kita ya. Kalau itu untuk. Terus yang keempat apa ya? Evaluasi setiap bulan. Nah ini sekarang kan usahanya sudah, saya lihat kan sudah perkembangannya Masya Allah ya, sudah ada beberapa karyawan dan ada perkembangan di bidang perkembangan usaha di bidang yang lainnya, di minuman tadi. Kemudian untuk harapan ke depan untuk usahanya apa? Harapannya ya pasti masih sama seperti awal gitu. Harapannya
semakin kita berkembang, semakin kita maju, banyak mendapatkan manfaat, gitu. Banyak orang yang terbantu dengan usaha kita. Pasti harapannya sih pengen gitu punya mungkin offstore lebih besar lagi, karena sekarang dari pertama pindah dari ruang tamu terus buka toko, sekarang kayak nggak muat lagi gitu. Jadi harus memperbesar, memperluas terus harapan. Oh ya, ada jualan di marketplace juga ya? Ada di Shopee. Di apa? Nama toko di Shopee apa? Ananda Kids. Nanti itu aja di bawah Oh IG-nya. iya, nanti tak kasih link IG, Facebook sama Shopee ya di description. Terus juga jangan pernah bosan kalau banyak orang yang pengen belajar sama kita gitu. Jangan pernah harus membagi ilmu gitu ya. Apa yang jangan pelit ilmu, harus tetap menebar manfaat. Dan kalau misalnya ada yang tanya tips dan itu pasti bagaimana pengen belajar, insya Allah sebisa saya gitu pasti saya juga akan sharing ke teman-teman, termasuk sharing di YouTube channelnya saya ya, supaya banyak teman yang bisa terinspirasi dari Mbak Nanda. Jadi mau memulai usaha itu tidak harus dari usia berapa atau punya modal berapa, yang penting niat dan keyakinan kita gitu. Terus semangat, jangan pantang menyerah pastinya. Terus juga tips lagi gitu yang terakhir mungkin ya, marketing langit mungkin ya yang bisa terapkan juga gitu. Semuanya ini dari Allah, pasti kita harus jangan lupa untuk berbagi, terus minta doa juga kepada orang tua, itu pasti minta doa ke suami. Terus ya itu marketing langitnya diperluas. Oh iya, mungkin teman-teman ada yang belum tahu marketing langit itu gimana? Gimana maksudnya Mbak Nanda marketing langit? Marketing langit itu kita itu dari Allah gitu ya. Kita istilahnya rezeki yang kasih Allah gitu. Pasti kita pun harus istilahnya seperti kayak tadi niat kita, intinya banyak mendekatkan diri ke Allah. Nanti Allah pasti akan membantu kita. Iya pasti gitu, dengan ibaratnya kejar akhirat, dunia pasti mengikuti. Oh iya gitu teman-teman. Sedekah, jangan lupa sedekah diperbanyak, membantu orang banyak. Terus itu ada posnya ya, pos sedekah ya. Iya. Oh iya, saya juga. Boleh di-share nggak berapa persen dari kalau enggak ya nggak apa-apa, kita cuma pokoknya yang penting ada sedekah. Ya 2,4, berarti 2,4% dari laba bersih minimal ya itu ya. Nah, kalau harus kalau misalnya udah maju berkembang harus ada pos itu disisihkan untuk itu. Oke, terima kasih banyak Mbak Nanda atas waktunya. Semoga bermanfaat. Amin. Semoga teman-teman jadi terinspirasi. Siapa tahu pengen memulai, pengen merintis. Yang penting niat kita aja dulu, jalani dulu, jangan takut akan mau rugi atau jangan takut akan ini sama orang kayak gitu ya. Nah, itu tadi sharing-sharing dari Mbak Nanda. Kenapa kayak aku tadi konsentrasi? Ini tuh baru bikin black cafe nanti masih mau lancar banget dia ngomong Oke, segitu dulu ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Jangan lupa follow IG-nya Mbak Nanda, nanti ada di description box, dan jangan lupa subscribe channel saya. Jangan lupa subscribe, like dan komen, share. Nyalakan belnya. Siapa tahu nyalakan belnya juga. Siapa tahu ini bermanfaat untuk teman-teman. Amin. Tolong di subscribe, like dan di share ya. Siapa tahu teman-teman yang lain butuh. Terima kasih banyak. Sama-sama. Assalamualaikum ya semuanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai ketemu lagi.